mau koneksinya itu ke SQLite browser atau ke yang baru itu ya, kayak yang Drive sih namanya yang satunya, DB Weaver. yang di Braver apa sih itu DB ya? Weaver. Nah, ya itu atau di SQLite browsernya ya Pak? Kalau saya pakai DB Weaver ya. Kalau saya pakai yang lagi caranya. Ini ya DB Weaver. Kalau saya pakai DB Weaver, tapi kalau mau pakai SQL browser nggak apa-apa ya, terserah sih ya. Tapi kalau di modul itu kan dia pakai DB Weaver ya. Ini DB Weaver. Ya Pak, maksudnya langkah-langkahnya kayak pembukaan file itu kayak biasanya gitu, open file gitu. Kalau yang di SQLite biasa, Iya, SQLite browser. yang Oh, di mana, di ya Pak. SQL browser atau di DB Weaver? SQLite browser. SQL browser. Oh ini ya. Ya kalau di driver itu kan beda beda ya Pak ya. Saya udah download soalnya, tapi uh, pengen nyoba yang pakai SQLite browser gitu Pak. Ini berarti open database. Terus misalnya tadi di mana letaknya ya? Oke. Di Jadi nggak harus pakai DB itu Pak. DB Weaver enggak sih, tapi kalau lebih powerful kan pakai DB Weaver. Hmm, di bentar, di sini dulu. Source. Misalnya di misalnya sini ya. Open. Ya gitu sih, open database, nanti pilih filenya. Nanti kalau udah benar ya kayak gini, dia ada tabelnya sih. Terus kalau mau view browse table sih. Nah ini berarti data masih kosong nih. Kita open lagi yang ada datanya yang mana gitu ya. Selnya ini. Nah ini kayak gitu sih. Terus kalau mau ubah, ya tinggal saya menambah ini, tinggal misalnya nambah 7 ini filter ya. Kita di sini ya, terus data. Kalau mau namain tinggal di sini ya, new record. Dia digedein sih. Nah new record, nah pilih nih yang mana sini. Misalnya tadi namanya tes. Nah ini nomor HP nya misalnya. Kalau udah nanti di commit ya, di red change. Nah Pak, untuk tampilan yang demo connection itu, kalau di run itu apa ya, muncul punya saya error terus Pak, maksudnya gitu. Itu apa ya? demo connection. Ya demo connection. Kalau semisal nggak pakai demo connection gitu, langsung ke demo create bisa nggak? Atau harus demo connection dulu? Bentar. Bentar itu mana ya? Bentar, demo. Oh iya, ini
ini ya. Bukan ya. Itu yang create ya Pak, demo create. Oh, itu create dia database ya. Kalau Ya. demo ConnectDB Oh, ini. itu demo connect-nya Pak. Iya. Ini kan berarti di Bukan yang connect DB sama demo connect tuh sama. ConnectDB itu dia cuma kayak ini doang, nge-connect doang ya. Dia, Iya. ini kan di hardcode. Kalau di demo ConnectDB itu kan dia ada UI-nya nih, UI gini. Nah kan. Nah, UI-nya berarti sini kan kalau tadi kan di hardcode untuk nama database-nya. Kalau yang ini nama database-nya bisa input, ini nggak di hardcode. Gitu sih. iya. Mhm. Berarti berapa file Pak itu? Maksudnya create table, terus connect DB, demo create, load data, sama entry. Oh, yang itu ya. Iya. Ini Soalnya tadi modul 8 ya. ya emang masih di situ Pak. Soalnya masih error mulu, jadinya masih stuck di situ. Demo connection-nya gitu. Ini ConnectDB yang lebih simple Kalau ya. connect DB-nya udah connect, terus yang ininya juga udah kayak ini dapil create, demo create-nya udah Baru juga udah ya. udah. Terus yang create table-nya juga udah bisa connect juga. Menambahkan data udah juga. Menambahkan data tuh yang mana Pak? Load. Menambahkan data ini sini Load load data. itu belum Pak. Load data sama entry-nya belum. Baru buat desainernya. Itu ya. Iya, jadi untuk load data ini dia cuma menampilkan data ya gini. Phonebook. Nah, ini kan dia load datanya. Ya udah ikutin yang di ini enggak, source code-nya belum? Saya ngikutin yang di GitHub-nya Bapak kayaknya. Soalnya saya minta sama yang kelas reguler Pak, buat GitHub-nya Bapak itu. Kayaknya saya udah pernah kasih deh ya untuk YouTube GitHub saya, Iya. tapi belum kelupa kali. Apa load data ya? Ini saya udah ikutin sama save table clear, rokon. Ini cuman ganti ini ya, Kan penempatan filenya. ini nama tabelnya apa yang sebelumnya dibuat? Ini kan nama tabelnya nih. Iya, kalian buatnya nama tabelnya apa? Kan saya kan namanya macam-macam ya. Ini kan saya pernah buat kontak, pernah buat phonebook. Kalian buatnya itu apa nama tabelnya di sini? Jadi kan misalnya nama database-nya apa, terus kalian di sini ada buat table kan di sini kan. Iya. Nah, ini di sini nama tabelnya apa di sini? Apa ikut yang di modul, phonebook, Ikutin di modul Pak. phonebook. Ya, phonebook. Iya, harusnya sih udah gak ada masalah sih ya kalau phonebook ya. Iya. Tinggal nerusin yang tadi sih Pak, pindahin buka di SQLite-nya tadi sama codingan load-nya sama entry-nya doang sih Pak. Terus Kalau load itu kalau datanya masih kosong ya belum nampil ya. Kan kalian cek lagi datanya udah ada belum gitu ya di SQLite browsernya. Iya, harus dibuka dulu Pak. Kan ini masih kosong nih, berarti kalau masih kosong ya belum ada datanya gitu sih intinya. Gitu.
Ini Berarti kan masukin datanya itu lewat di create-nya. ini yang add button ini add, kan ada tuh di modulnya tuh, ini nih. Ya. Ini tuh. Hmm. Ini kan load, terus nah sini nih add Oh, tambah data, ini entry data. ya Pak. Hmm, Terima kasih Pak. iya. Entry data di sini, entry datanya ya ini ya. Nah, ini ya. Ikutin ini get raw count-nya juga ya. Get raw count ini nanti akan ngecek di load data ya. Nanti kalau misalnya get raw count-nya belum ada, nanti di error di bagian load data nih. Di sini ya kan dia kan cuma get raw count ini cuma ngecek berjumlah recordnya ada berapa gitu ya. Nah ini set raw count, terus di sini ada add button tuh. Jadi yang berhubungan dengan fungsi load data itu kan dia pertama dia ikutin aja ya intinya ya. Ikutin terus nanti ada manggil fungsi get raw count yang di sini ya. Terus berikutnya kalian nanti tambahin fungsi tambah data. Nah, kan berarti nama kelasnya entry form ya, kalian cek lagi ya di sini di apa namanya entry form kan. Entry form berarti di sini dia kalian harus impor lagi nih. Kalian buat fungsi ini entry data ada ya di sini ya. Nah, ini kalian buat formnya, lalu nanti ada codingnya di sini. Codingnya simple sih. Nah, gitu kan pertama ngeload si form entry datanya, lalu di sini ngecek nih ya jika self mode-nya 0 atau mode tambah ya text name sama poin dihapus. Terus di sini jika diklik di set ini oke, ini akan ke accept, kalau batal dia akan ke reject, nanti akan ngaruh ke di sini ya. Nah ini add button, di sini dicek nih di sini untuk jika key dialognya di accepted ya oke, berarti kan dia ini ya nambahin data, insert into tema tablenya, valuesnya itu dapat dari text name sama text font. Terus di load data, panggil fungsi load data ya. Nanti kalau udah di add terus nanti kalau selesai udah dia akan panggil fungsi load data untuk menampilkan data yang ada dari table ya. Jadi selalu up to date data tersebut. Tiap kali kalian ada perubahan dia akan langsung ngeload langsung ya. Kayak gitu sih, itu yang add button. Terus yang edit juga belum ya, kalian edit ya. Oke, untuk yang edit ini saya demoin ya. Nah, Ya Pak, itu yang edit modul 9 atau masih 8 ya Pak? 9. 9. Nah, ini kan ubah nih. Bentar saya hapus ya, tadi ngaco datanya. Kok close. Oh iya, bentar. Oh, ini datanya ngaco nih, untuk saya hapus nih. Nah, itu. Nah, tadi misalnya kan kalian ubah nih tadi ya di modul 9, kalian klik dulu record yang mana nih yang mau diedit nih, misalnya yang nomor 6, klik ubah, dia kan nampil tuh datanya kan ya, misal diganti misal nama gitu ya, nama. Oke, kalau oke dia akan ngupdate, kalau batal ya batal ya, nggak balik lagi ke awal ya. Kalau oke dia akan ngupdate, misalnya nama gitu ya, nama.
Oke, update gitu ya. Itu sih ya simpelnya ya. Tadi untuk modul 9. Nah, berubah data. Sini kan ada manggil fungsi edit button ya. Edit fungsi edit button itu terus pertama dia akan manggil kelas si entry form. Entry form itu yang tadi nih ya. Ini misalnya. Oh, entry form. Nah, bedanya kalau tambah kan ini kosong ya, karena kan buat baru. Kalau dia update, ubah ya, dia nampilin data yang dari record nih. Karena main juga ngubah, masa ngubah datanya masih kosong. Itu namanya nggak tambah ya, bukan ngubah ya. Gitu sih ya bedanya ya. Kalau ubah itu diklikkan select dulu recordnya nih. Nah, nih sini kan ada panggil pertama di sini. Nah, di edit button. Pertama dia kan manggil si class entry form ini ya. Dari code nama filenya entry data, nama kelasnya entry form. Terus di sini di set modenya itu satu, yaitu mode edit. Ya, mode ubah ya. Lalu kalau mode ubah, lalu di sini nampilin tadi nama dan teks teponnya itu nama dari database nama dari yang record tadi yang kalian pilih itu ya. Jadi kan misalnya di record satu ini gini ya. Nah, ini klik ubah tadi. Nah, ini ya, dia kan ngambil dari ini ya, current row ya. Current row nya berapa? Current row nya yang tadi kalian select nih. Misalnya di sini ubah, ini dia akan nampil di sini nih, set text akan ditampilkan di si tabelnya itu. Ini jadi ini si text entry form yang ini kan kalian klik ya, dan dia akan nampil nama lengkap dan nomor HP itu dari si table tersebut ini. Nah, terus sini jika di accept maksudnya di oke ya, diklik button oke. Terus di sini dicek dia ngambil ID yang dari si table tersebut. ID-nya berapa? Ini ID ya. Makanya itu tadi harusnya di ini ya. Kalau di ini kan masih belajar ya. Kalau misalnya kalian nembak langsung ke database itu nanti bakal error kalau ID-nya kosong. Jadi kalau kalian misalnya mau nembak dari belakang, nembak langsung insert data dari database, ID-nya nggak boleh kosong ya. Soalnya dia ngambil ID-nya di sini. Ambil ID yang tersebut untuk menjadikan where clause. Untuk mengubah data, ngupdate dan delete ya. Tadi kan saya kosong tuh ID-nya, langsung error. Di sini kan berarti update nama tabelnya, terus nama, nomor HP yang diambil dari si entry form tadi dengan where clause-nya ID gitu ya. Itu kalau selesai dia ngeload data lagi. Nah, kayak tadi kayak ini tadi gini ya. Ubah misalnya ini ya. Oke, nah langsung ya. Dia langsung ngeload data lagi dari tabelnya. Ini gitu ya. Itu sih untuk yang ubah data ya. Terus kalau yang hapus ya gampang, dia dapetin dulu ID-nya berapa, terus dihapus. Udah dia habis itu ditampil lagi yang kondisi terakhir. Oke, misalnya kita hapus ya, ini to be deleted. Terus ini misalnya klik OK, saya hapus, diklik hapus, hapus gitu ya, simbol kok ini. Nah itu tadi hapus. Dan ini kalian ikutin aja di source code ya. Di sini kan maksudnya ini untuk membuat koneksi database ya. Ini kan pakai SQLite, terus ini pakai manggil si nama database-nya apa. Terus ini jika nggak bisa dibuka di error. Terus udah gitu ya, kayak gitu sih ya, simpel ya. Oke. Terus di sini ya tinggal dipanggil aja button-button tersebut. Kayak gitu ya.
Itu untuk yang modul 989 ya. Ini sudah di record. Itu ya, jadi ini sudah ada record, jadi nanti kalian nonton lagi aja kalau ketinggalan ya. Oke. Berikutnya ini yang 9, ini kayak ini ya. Ini tambahan sih, jadi itu untuk buat navigasi nih. Navigasi misalnya kan utama dinampilin datanya nih. Nah ya. Temuan 9 nih. Nah, sini ya biasa kalian buat UI-nya kayak gini. Ada 3 label, ada 3 teks, ada 3 edit sama 4 push button ya. Terus di sini manggil fungsi model kayak SQL tabel model. Terus di sini manggil untuk nama tabelnya apa yang ada di database tersebut ya. Terus di sini ada, ini cuma kayak buat ini sih ya, ini. Nah, ini navigasi data situ. Nanti kan di sini datanya itu dapat dari table apa tadi, table kontak ya. Dan di sini kan ada namanya first, ini previous, ini next, ini last. Jadi kalau di pertama kan ini ke pertama ya. Ke pertama itu pasti nggak bisa diklik first dan previous ya, karena kan paling pertama nih. Terus kalau misalnya di klik next, dia kan ke record berikutnya gitu. Sama, nah kalau udah bukan di record pertama pasti bisa ngeklik tombol ini ya, first dan previous ya gitu. Diklik next, dia kan ke record berikutnya. Ini last, dia kan ke record terakhir. Ini berarti record pertama first gitu ya. Ini kayak buat navigasi sebenarnya sih. Sini, nah, kalau kalian bingung kalian coba aja dulu ya. Pak, Iya. Pak, kalau semisal navigasinya itu nggak berfungsi gimana Pak? Kayak langsung keluar sendiri gitu Pak, ngebatalin gitu. Udah pernah Ada nyoba? yang Udah pernah nyoba? nggak sih Pak, kalau yang ini belum. Yang modul-modul kemarin tuh Pak, yang list widget gitu. Ya saya tuh bisa. Cuman kalau kalau dipencet kayak navigasi tadi tuh nggak bisa, apa ya? Kan kayak pindah ke samping gitu loh Pak. Yang kemarin tuh yang keyless widget yang itu. Yang mana? Susah ya Pak jelasinnya. Itu yang keyless widget. Ada hampir kayak gitu Pak, ada navigasinya gitu. Modul yang kemarin sebelum PS. Modul 9 atau modul berapa? Yang sebelum UTS 6, 7. Itu kan ada kayak navigasi kayak gini Pak, tapi modelnya beda. Modul berapa ya? Kalau boleh bikin share screen Pak. Oh iya. Kalau boleh. Soalnya dari kemarin saya itu error mulu tuh, kenapa gitu. Iya, silakan. Ya. Di sini ya Pak ya. Yang ini Pak, yang keyless widget ini. Mana? Yang ini. Udah kelihatan belum Pak? Iya, udah. Yang ini kan misalnya saya kasih nama ini, terus tambah
Kalau saya pencet ini tuh nggak bisa. Biasanya kan nyamping ke sini gitu ya Pak ya? Nggak kelihatan itunya, cuma codingnya Apa? doang. Oh cuman codingnya doang. Hmm, Agak lemot Pak, maaf. Belum kelihatan ya? belum. Oke. Benar. Masih Pak, masih belum kelihatan juga. Udah dijalanin ya? Jadi tadi sih Pak, emang lumayan lemot. Nggak nampil soalnya. Oh nggak nampil. Nggak nampil yang programnya gitu. Cuma source code-nya doang. Ya tapi sini tampil sih Pak. Tapi di situ enggak. Udah gimana ya? Masih belum nampil juga Pak. Belum. Itu udah ini belum eh tampilkan seluruh layar gitu di Ya share benar. screen-nya. Maaf. Saya ini, hmm, apakah udah kelihatan Pak? Maaf. Masih Ya belum? udah. Ya. Yang bagian ini Pak, kan kalau misalnya kita nulis buku itu Mm-mm. nambah. Biasanya kalau Mm-mm. dipencet ini kan pindah ke samping gini ya. Iya. Ini nggak bisa Pak. Jadi pindah. Error gitu Pak. Ke bawahnya tuh kalau dipencet ke bawah tuh error. Udah Ini cuma stuck di situ. udah ini belum disesuaikan sama yang di GitHub saya itu. Kalau yang di GitHub, Iya, itu kan modul berapa tuh ya? berarti ada salah satu yang navigasinya itu nggak berfungsi gitu. Iya, itu yang di ini ya, di kanan ya. Di bagian apa tuh ya? Key list widget. Coba di GitHub tuh kan ada yang pertemuan 6 tuh. Coba Ya, dicek lagi aja, code-nya ada yang kurang mungkin. coba. Terus yang ini Pak, saya mau nanya lagi yang demo connection-nya yang tadi saya bilang error. Eh, untuk ini udah saya samain di GitHub-nya Bapak yang demo connection. Errornya apa? Di sini sih Modul kayak itu filenya ya, tempat filenya gitu. coba ke atas deh itu. Kok itu load UI-nya bukan .ui ya? Kok .py? Yang mana? Itu modul 8 modul 8 bukannya .ui itu .py. Dot, Yang load UI-nya. oh ini. Iya itu kan load UI terus modul 8.py itu kan codingnya bukan UI-nya, UI Qt designer-nya. Oh berarti beda Pak. Beda kalau UI berarti harus file .ui-nya bukan .py-nya. Hmm, makanya kemarin juga pada error Pak yang anak reguler juga gitu. Ternyata beda. Oke Pak. Iya, kalau load UI itu kan harus manggil UI-nya tuh. Terus Hmm, dicek ya, lagi ya. tuh ada nggak di folder tersebut UI-nya. Oke Pak. Hmm, Makasih Pak. iya. Izin stop share Pak. Oke. Oke, kita lanjut. Ada lagi mau bertanya? Sudah Pak. Oke, kita lanjut ya. Makanya kalian kalau bisa itu abis ini kan saya rekam nih. Kalian langsung ini kerjain gitu ya, jangan nanti gitu sih. Ini yang modul 10 ini sebenarnya sama sih konsepnya sama yang di modul sebelumnya, cuma beda tuh di kasusnya ya. Di sini nah, modul 10 kalau 89 itu kan ini ya buat phone book ya, cuma nama nomor HP. Kalau modul 11 itu dia beda studi kasus nih,
Di kasusnya ini untuk membuat aplikasi data barang CRUD-nya. Iya, CRUD-nya itu kan berarti kan ada nambah, terus ubah, hapus, sama menampilkan ya gitu ya. Nah, di sini modul 10 ini ada untuk ya di modul 10 itu dari A sampai C ya. Tapi nanti di modul 11 itu akan berlanjut sih. Jadi 10-11 itu satu kesatuan membuat aplikasi CRUD data barang. Sini untuk modul 10 ini cakupannya poin A sampai C. A itu merancang database dan table menggunakan form GUI. Nah, di sini modul 10 ini kalian akan membuat database dan table itu menggunakan form GUI ya. Jadi enggak create table-nya enggak hardcode ya. Kalau yang sebelumnya kan kalian hardcode tuh di codingnya, kalau ini enggak, jadi nama table-nya, nama database, nama table, terus kolom-kolomnya, tipe datanya itu di GUI ya. Gitu. Terus berikutnya yang B ini menampilkan data barang. Kalau datanya masih kosong berarti ya kosong gitu ya. Terus yang C ini menambahkan data barang. Ini yang akan dibahas di modul 10. Terus yang nanti di 11 ini akan berlanjut di ya, ubah, hapus, dan navigasi ya. Iya. Nah, ini untuk pertama untuk pembuatan database dan table menggunakan form GUI. Nah, ini beda lagi ya. Ini kan kalau yang sebelumnya kalian cuma input database name-nya, kalau ini kan berarti input database name, table, terus kolomnya juga. Nah, kolom ini sini bisa lebih dari satu ya. Ini misalnya kalian kolomnya apa, terus tipe datanya apa, lalu diklik add kolom gitu ya. Add, terus misalnya kalian mau nambah berapa nih gitu ya. Ini ya, saya demoin ya. Modul 10 demo create table ini ya. Saya ganti dulu. Terus di sini seperti biasa ada load file UI-nya. Lalu sini ada fungsi add column. Fungsi add column ini ya pertama kan sini ada ini ya, buat table ya, create table itu exist, nama tablenya apa. Lalu di sini ada kayak kalian ini yang create table ya, sini kan ada create table, ininya berarti kalian input ya. Terus di sini ini juga kalian input yang di sini ya. Terus di sini kan berarti apa, terus di sini tipe datanya apa. Ini kan pertama kan nama kolom, tipe data, sama udah ya, tipe data udah sih, itu sih ya. Tapi di sini berarti belum sampai ke ini ya, primary key ya, cuma nama kolom sama tipe data gitu ya. Nama kolom, tipe data ya udah. Terus di sini jika dicek nih apakah dia table definition itu dia kayak ini, kayak global variable ya. Oke, misalnya pertama kali ini berarti kalian belum buat kolom ya. Belum buat kolom, mau pertama kali kalian buat berarti kan masuk ke else ya. If dulu gitu ya. If nih, terus kalau misalnya kalau kalian kan pertama create statement ya. Nah, ini ya. Misalnya nama database-nya buat baru aja, misalnya tes 333 gitu ya. Terus nama tabelnya latihan buat table misalnya. Sini namanya misalnya ID. Dia ada dua doang ya, saya batasin ya, integer dan teks. Integer, terus berikutnya ini kan masuk pertama kali ya. Pertama kali berarti masuk ke kondisi if ya, kan masih kosong nih table definitionnya. Table definition itu ya ininya sih ya, create table
table ininya, nama table, terus nama kolom sama tipe data ya. Terus ini kan kondisi pertama ya, if ya, masih kosong. Terus else ini kondisi kedua, kondisi setelah dia nggak kosong ya, setelah klik add column ya, add. Nah kosong nih, berikutnya kalau kalian mau nambahin lagi bisa ya, masuk ke kondisi kedua else, kondisi kedua. Terus lanjut nih, kalian mau nambahin apa lagi nih tipe datanya ya, nama kolom, tipe data. Terus ya udah, itu add column ya. Misalnya tadi nama ya, nama itu kan berarti teks, terus add column lagi. Nah terus looping terus selama kalian mau berapa gitu ya untuk jumlah kolomnya, misalnya add. Terus kalau udah ya udah, lalu kalian klik create table ya. Table ini akan manggil fungsi create table, dia akan mengambil data variable table definition itu ya. Terus habis itu dicek dia nih table name-nya apa sih sama DB name-nya ya. Terus habis itu ya udah di create. Pertama dia akan menjalankan query untuk yang create table ya, table definition create table. Terus dia akan kalau sukses muncul table ini sudah dibuat ya, kalau enggak ada error gitu ya. Oke, tadi udah nih misalnya create, klik. Nah ini udah ya, ini udah sukses nih. Terus ceknya ya kan buka lagi di bisa di DB River, bisa di SQL browser, bisa di open database. Nah ini yang baru ya, open. Nah udah ya, table sudah terbentuk ya. Nah ini tadi namanya latihan buat table, terus ada kolomnya ID, nama, dan alamat ya, sesuai kan sama yang tadi kalian input tadi di programnya ya, kayak gini. Itu ya, itu nanti enaknya gitu ya, jadi kalian buat database, buat table itu ada UI-nya, nggak perlu di hardcode gitu ya, nggak perlu manual gitu, tinggal buat programnya gitu ya, lebih enak gitu, user friendly, jadi nggak manual dari hardcode codingnya atau dari database-nya langsung. Itu untuk yang demo create table ya. Kalian bisa lihat di sini juga ada harusnya ya di GitHub-nya. Modul 8 10 ya, sorry 10. Nah, demo create table. Nah, ini. Oke. Berikutnya tadi udah ya buat table ya. Langkah-langkahnya ya kalian bisa baca aja ya di modulnya. Ini pakai key dialog wizard button, terus ya ikutin aja, gampang ya buat desainnya ya. Ini label, ini line edit, ini line edit, ini label. Ini namanya key combo box ya ini ya. Expose button 2. Sama ada satu lagi ya, ini label ya. Ini tujuannya kalau kalian berhasil ngebuat table dia akan muncul di sini pesannya. Kalau gagal ya juga ada kayak gitu ya. Ini untuk codingnya. Ini codingnya ini. Nah, itu ya untuk create table. Berikutnya ya udah, pertama menambahkan data barang nih. Ini kan sudah buat nih tambah tablenya ya. Terusnya ya buat lagi nih, ikutin aja di modul ya, di widget. Nanti dia akan nampil kayak gini, form barang. Saya ganti dulu administrator. Terus sama ya, sama yang di modul 89 ya, ada fungsi load data.
bedanya sini ada kolomnya ada 4, yang sebelumnya ada 3 ya. Terus di sini ada nampilin data, select bintang format table, terus row count juga sama, terus add buttonnya ya ini sebenarnya sama di modul 89, cuma bedanya ya beda kasus ya, di kasus ya. Ini kan buat data barang, berarti ya nama tabelnya beda, terus nama kolomnya beda, terus ya sama ininya sih ya, UI nya juga pasti disesuaikan lah ya ini. Nah itu ya. Nah tadi kan pasti beda kan sini ya, untuk kolomnya ada 4, tadi ada 3 ya, plus datanya juga disesuaikan. Untuk fungsi-fungsi sama kayak di modul sebelumnya ya, codingnya juga sama ya. Misalnya nih nambah nih, tambah bentar kayak ada yang salah. Oh iya, belum diganti ya. Tadi di ini entry bar-nya. Nah, ini belum diganti. Administrator. Sama ya, itu juga sama kan. Nah, tambah. Nah, gitu ya. Ada yang beda, ini ada stok ya. Ini nambah ya, intinya sama, mungkin ada yang ditambahin gitu ya, nambah dikit lah gitu. Misal namanya apa, namanya buku, harga misalnya berapa ya, stoknya berapa, misalnya 10. Oke, dia akan nambah gitu ya. Terus ubah, sama juga di select lagi, ubah, terus ganti misalnya 15. Oke, dia ubah gitu ya. Hapus juga sama, dia hapus gitu sih. Itu ya simpelnya ya. Gitu, jadi makanya ya modul 89 itu satu kesatuan, 10-11 satu kesatuan, 12-13 itu satu kesatuan ya. 12-13 itu nanti ada lagi bahas data perpustakaan kalau nggak salah ya, juga sama sih intinya sih. Di sini 10-11 itu apa? 12-13 ini untuk data buku ya. Terus di sini modul terakhir tuh cuma nambahin menunya aja sih. Nambahin menu bar, terus manggil fungsi program yang sudah ada gitu ya. Manggil gitu. Jadi kan enak tuh, jadinya kalian kayak gini aja. Di sini kan ada menu nih, diklik nih nanti apa, manggil program apa, manggil ke program misalnya manggil program data buku, manggil program data barang misalnya, atau mungkin manggil program apa gitu ya. Nah gitu ya, jadi lebih enak gitu, jadi lebih rapi. Jadi kaliannya paling nanti kalau kalian mau tinggal tambahin login ya. Ini login. Kalau yang di semester, kalau tahun lalu tuh ada tuh yang mahasiswa kelas non legal itu sampai buat login ya. Itu udah keren itu. Buat login, dicek nih dia ngambil dari database. Kalau ada datanya oke masuk, kalau enggak ya gagal gitu ya. Yang gitu tuh yang pasti nilainya langsung perfect gitu ya. Soalnya sudah menambahkan yang sedang tidak ada dari modul ya, kayak gitu ya. Gitu udah. Ini juga sebenarnya bisa kalau kalian mau sampai buat skripsi ya, tinggal ditambahin aja banyak gitu programnya kayak gitu sih. Ini kan kayak fondasi sih ya. Kalau nanti misalnya mau buat skripsi nih, ini kan sudah ada dasarnya buat programnya ya. Nanti tinggal kalian tambahin apa gitu. Karena kan skripsi itu kan pasti lebih kompleks daripada sih ini ya, modul ini kan masih dasar sih. Gitu. Oke, yang modul 10 gitu ya sama ya. Makanya kalian nih selesaikan dulu 89. Nanti udah selesai,
kalian coba nih yang modul 10 nih ya. Kalau modul 10 ini ada tambahan, pertama dia ada namanya key spin box ya. Key spin box yang di sini nih, ini kan ini key spin box nih. Tambah ini ya, spin box. Ini untuk A yang tipe datanya angka ya. Bisa di gini atau bisa di input misalnya. Nah yang ini dia kan hanya angka ya, kalau kalian ketik karakter dia nggak bisa ya. Gitu untuk validasi. Gitu ya. Itu tadi untuk modul 10 tambah ya, tambah data barang. Ya sama lah ya sama yang sebelumnya ya. Terus kayak gini. Ubah mungkin ada sedikit perbedaan mungkin ya di sini ya. Tadi di bagian tambah data kan dia pakai key spin box ya. Form barang mungkin sini aja dibedain ya. Kan bukan line edit ya. Oke, di sini kalian sesuaikan. Sini kan namanya nama objeknya apa. Ini kan saya pakai nama kayaknya stok. Bukan terus ngambil nilainya itu bukan .text ya, tapi .value ya. Ini. Makanya kalau .text ini untuk yang komponen dan edit. Kalau ini kan pakai key spin box ya. Dipakai .value gitu ya. Jadi jangan salah ya. Kalian perhatiin lagi di sini. Sama ini kalian perhatiin ya. Kalau D itu berarti integer, S ini string. Jadi kalian perhatiin lagi dia tipe datanya apa nih. Ini kan saya batasin cuma 2 tipe data ya, biar kalian nggak bingung ya. Sini berarti D ya integer angka, terus S ini string ya, gitu ya. Jadi kalian perhatiin lagi nih tipe datanya apa sih gitu ya, biar nggak error. Oke, terus edit juga sama. Nah di sini kalau edit berarti set value ya, bukan set text ya. Kan dia ngambil set value karena dia ke key spin box. Terus di sini juga kalian perhatiin lagi sama .value juga ya. Terus udah sih ya, ubah, terus add, itu sih dia simple ya. Makanya kalian coba langsung ya. Sebenarnya sama. Terus nanti yang mau pertemuan 13-14 juga ya sama ya. Pertemuan 12-13 ya. Buku misalnya betul. Misalnya ganti administrator. Sini juga diganti di entry. Save. Nah, oh iya yang modul 12-13 tuh ada yang beda ya. Tapi nanti aja kalian ini ya. Ini modul 12-13 ini yang paling bagus ya intinya sih ya. Ini untuk nyari data, ini untuk mengubah data. Gitu ya. Jadi 89 10 11 itu sama. Nanti modul 12-13 itu nanti ada penambahan lagi gitu ya. Jadi bagi yang belum kerjain modul 89 itu kalian kerjakan. Itu mirip dengan yang di 10-11 ya. Kalian kerjakan nih ya, buru-buru selesaikan. Nanti kalau enggak kalian akan pusing di 12-13 ya. 12-13 itu nanti ada penambahan fitur untuk mencari data ya, search ya. Itu ya. Jadi yang 13-14 itu 12-13 itu sama, cuma ada tambahan lagi fiturnya. Sampai untuk searching data.
Oke, eh itu aja dari saya tadi. Tadi saya juga sudah demo ya di 10.11 ya. Tadi di form barang sama sih intinya. Hmm. Ya, yang 12.13 nanti ada 2 tab ya, kayak browser kan itu ada banyak tab tuh. Nah di sini bisa lebih dari 1 tab ya, kan cuma baru 1 doang nih, jadi makin bagus lah katanya nambah datanya. Oke, itu sih. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Cukup, Pak. Iya, nanti kalian coba lagi ya. Oke, sekarang 10 ya. Nanti di Sabtu depan nanti saya kasih ini, saya sudah kasih nanti Sabtu depan nih, Senin depan itu nanti saya kasih ada ini ya, pengumuman ya. Jadi buat info mengenai tugas, kayak lebih enak kuis ya, kuis pokoknya sih. Kuis ini kan sifatnya jadi kalian kerjakan bisa dari sekarang yang nyicil ya. Terus nanti biar nggak terlalu mepet ya. Ini kan nanti kalian kerjakan kuis tersebut, nanti akan di presentasikan ya hasil hasil kerja kalian. Nanti saya ada kasih studi kasus misalnya buat data apa gitu ya. Terus menggunakan sama CRUD, tambah ubah hapus, tambah ubah hapus, terus nampilin data sama searching data gitu ya. Jadi untuk yang searching itu kan di modul 12.13 ya, mungkin nanti kalian belakangan yang searching mungkin kalian kerjain dulu, misalnya untuk yang tambah data, ubah data, hapus data, nampilkan data gitu ya. Terus nanti di pertemuan terakhir itu kalian wajib untuk nih ya datang ya. Karena kan itu buat presentasi kalian ya. Itu kalau kalian nggak datang tuh berarti nilai kuis kalian kosong ya. Itu jadi bagi yang ketinggalan, mulai dari sekarang lah untuk lihat lagi rekaman videonya, tanya yang kelas reguler ya. Kelas reguler itu kan pada jago-jago tuh ya, pada bisa cepet ya. Kalau bagi yang ketinggalan belajar bareng gitu sih. Karena ini sebenarnya kan bukan mata kuliah project, tapi saya masukin kayak project, kayak mini project ya. Karena ini kan mata kuliah praktek, kalau cuma esai itu kayaknya kurang ini ya, kurang greget ya, kayak teori gitu, nggak make sense gitu ya. Hal nanti ini kuis 2 sama UAS ini sama ya. Kalau kuis 2 kan kalian terus presentasi hasil ujian kalian. Nanti saya kasih dari top template yang semester lalu ya, ada di S1 kayak gimana, kalian bisa lihat untuk formatnya. Terus yang biasanya itu ditampilkan itu nanti hasil pengerjaannya, nanti detailnya di minggu-minggu berikutnya ya. Oke, jadi kalau minggu berikutnya kan 11 tuh, berarti kalian masih ada waktu, ada 2 minggu ya. Nanti di minggu 14 itu sebenarnya 3 minggu sih, 3 minggu cukup banget lah ya kalian kerjakan ya. Jadi nggak ada alasan belum selesai, karena kan saya udah kasih waktu tenggat 3 minggu ya. Itu terus kalau bagi yang nggak datang di pertemuan terakhir ya udah, tadi saya bilang ya, nggak dapat nilai juga. Kalau misalnya kalian ngumpulin ya bisa dapat ya, tapi nilainya nggak beda sama yang kalian presentasi ya. Itu sebenarnya ini ya, tugas sama kuis 2 itu sama sebenarnya. Cuma kalian kalau kalian sampai presentasi itu masuknya ke nilai kuis. Kalau kalian cuma ngerjain doang nggak presentasi, itu masuk nilai
kalau kalian presentasi sama ngumpulin itu berarti dapat nilai kuis 2 dan tugas. Tapi kalau kalian cuma mengerjakan doang nggak presentasi, misalnya telat nih nggak datang nih di pertemuan terakhir, berarti itu kalian cuma dapat nilai tugas doang ya, kuisnya kosong gitu ya. Jadi jangan lupa di kerjakan, nanti mulai minggu depan itu saya kasih info ya, kalian bisa nyicil lah gitu. Karena kan kelas kalian itu kan biasanya pada sibuk nih, jadi ya cukup banget lah waktu 3 minggu ya. Kalau untuk kelas Tugas, kenapa? Pak, tugas 2-nya tuh yang mana, Pak? Tugasnya nanti ya minggu depan saya kasih tahu detailnya Oh, ya. iya ya, Pak. Sabar lagi. Kenapa? Enggak, Pak, nggak apa-apa, kirain sekarang gitu, Pak. Enggak, itu sebenarnya pakai info ya, tapi itu nanti akan dipresentasikan dan dikumpulkan di pertemuan terakhir gitu. Jadi kalian ada waktu 3 minggu dari pertemuan 11, kalian bisa nyicil, makanya saya kasih waktu jauh-jauh hari gitu ya, biar enggak kalian waktunya panjang, terus kerjain juga bisa bener yang enggak banyak error, enggak banyak bug. Terus juga kalian juga bisa buat presentasinya, slide-nya gitu sih. Jadi nggak hanya buat program doang, kalian juga presentasi gitu ya, hasil pengerjaannya gitu, sama buat laporan juga ya kayak gitu ya. Jadi ya ada, jadi kayak mirip tugas mata kuliah project ya, tapi ini saya saya masukin walaupun nggak mata kuliah project intinya sih. Oke, pokoknya kasih waktu 3 minggu nih ya, cukup lah ya. Nanti ada buat programnya, terus nanti ada buat slide-nya, terus ada kalau untuk laporannya itu ini ya, kalau kalian nggak keburu nggak apa-apa ya, tapi kalau keburu tambah bagus lagi gitu nilainya. Laporannya ya kayak yang kalian semester 1 kemarin itu tuh, yang mata kuliah algoritma ya kalau nggak salah ya, kayak gitu mungkin format laporannya sama. Oke, itu ya, jadi untuk demonya ya, form barang dan form buku, form barang ya. Ini kalau mau lihat lagi, tambah misalnya apa nih, saya Ricis Nabati, ya misalnya berapa, nah ini tambah, misalnya ubah. Ini sebenarnya masih bisa kalian kembangin lagi nih, misalnya kalian tambah nanti sini ada kolom total harga ya, total harga itu misalnya harga dikali stok gitu ya. Jadi kalian bisa tambah ini, masih sederhana sekali intinya. Buku catatan misalnya. Nah, terus kalau dihapus ya sama dihapus. Nah, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang bingung? Oke, kalau nggak ada berarti saya cukupkan untuk pertemuan hari ini ya. Sebenarnya masih ada waktu, tapi kalian nggak bisa langsung kerjakan kan ya. Paling nanti kalian selesaikan ya 89. Terus untuk 10-11 nya ini kalian kerjakan ya, jadi buat latihan aja gitu ya, biar kalian nanti nggak susah mengerjakan UAS dan kuis terakhir ya, gitu. Jadi Baik, Pak. iya, ini sebenarnya latihan itu biar kalian paham gitu ya. Atau juga nanti kalau misalnya kalian udah selesai dari mata kuliah ini kalian gak kepake ya bebas sih, tapi kalau misalnya masih kepake ya bagus. Intinya ya
cuma kayak buat nambah pengalaman nanti, nambah ilmu sih intinya sih. Kalau misalnya nanti mau fokus misalnya ngembangin web atau misalnya buat aplikasi Android atau apa kan ya terserah sih. Kan jadi kayak gini kan jadi kan ada tambahan ilmu lagi nih ya. Oke, kalau nggak ada cerita untuk hari ini, paling minggu depan itu ini ya. Minggu depan itu paling saya kasih tugas untuk mengerjakan modul 10 dan 11. Oh ya, modul 89 ini jangan lupa dikumpulin ya. Udah pernah kumpulin belum nih? Belum, Pak. Tugas pertemuan 8 ya. Belum. Oh yaudah, kalau kumpulkan ya, ini buat nilai Ya, Pak. ini nilai tugas ya. Oke, sip. Jadi nilai tugas ini nanti yang 89 dan 10 11 ya. 89 itu jadi 1 di tugas ketiga, 10 11 itu jadi 1 di pertama di tugas keempat. Terus nanti yang 12 13 itu nggak dikumpulkan sih, tapi kalau kalian ngerjakan itu nanti akan mempermudah kalian untuk mengerjakan UAS dan kuis 2 ya. Oke, kalau nggak ada kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke, kasih, Pak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya.